Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kitab Yahudi yang membuat heboh karena tentang isinya yang menghujat para nabi. Di video kali ini, Rizky akan memaparkan tentang isi dari kitab kaum Yahudi, yaitu kitab Talmud. Bangsa Yahudi sejak dahulu kala, bahkan ribuan tahun yang lalu, sudah berulang kali merusak kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Bermula dari Taurat, Injil, dan mereka berusaha untuk merusak kitab suci umat Islam, Al-Quran. Tetapi untuk yang terakhir ini, mereka tidak akan pernah berhasil sedikit pun karena Zat yang Maha Kuasa yang akan menjaganya dari segala tangan-tangan jahat, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Studi komprehensif tentang Yahudi dan Talmud masih sedikit. Diperlukan uraian faktual dan analisa yang besar porsinya untuk mengenal musuh bebuyutan kita itu. Menurut Muhammad Hussein Haikal, umat Islam baru menseriusi polemik Yahudi setelah terjadinya perang tahun 1967. Dan untuk mengetahui karakter bangsa Yahudi ini, kita harus lebih dahulu mengenal kitab suci mereka, Talmud. Sebuah kitab suci yang sangat dibanggakan oleh manusia-manusia yang menyebut dirinya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Talmud berarti ajaran atau pengetahuan. Derivasi dari kata laumid dalam bahasa Ibrani yang artinya pelajaran. Ada yang mengatakan pengajaran dengan perantara kitab suci. Dan setelah pertengahan abad kedua Masehi, ditetapkan Talmud sebagai kitab yang berisi hukum-hukum syariat kaum Yahudi. Pada prinsipnya, kitab Talmud terbagi dalam dua bagian. Pertama, Mishnah. Sebagai naskah asli atau matan adalah kepingan-kepingan undangan-undangan yang dibuat oleh bangsa Yahudi untuk kepentingan mereka sendiri, guna melengkapi kitab Taurat atau Perjanjian Lama. Kitab Mishnah ini disusun sekitar tahun 190 sampai 200 sebelum Masehi oleh seorang bernama Judah Hanasi. Kira-kira 1 abad setelah Titus dari Romawi menghancurkan Haikal, kuil Yahudi. Kedua, Gemara, yang tersusun atas Gemara Yerusalem atau Palestina, yang berisi rekaman diskusi para tokoh agama, hakom, yang ada di Palestina, khususnya para tokoh agama jebolan Tabariyah, saat mereka menafsirkan nas-nas kitab Mishnah. Gemara Yerusalem ini selesai dimodifikasi pada sekitar abad keempat Masehi. Sementara Gemara Babylon adalah hasil rekaman penafsiran Mishnah oleh para tokoh agama Yahudi di Babilonia. Penyusunannya selesai sekitar tahun 500 Masehi. Kitab ini juga dinamakan Talmud atau Gemara, Tanah Israel, Eretz Israel, atau juga sebagai Talmud Bani Ma'aribah atau Maghrib. Selesai dihimpun pada tahun 400 Masehi setelah selesai melalui suatu proses yang ketat oleh Ursusius pada tahun 351 di Palestina. Penulisan Talmud Yerusalem didorong oleh keresahan bangsa Yahudi akan kemungkinan hilangnya undang-undang tak tertulis yang tersembunyi itu. Sebenarnya yang berusaha untuk mengabadikan Talmud Yerusalem adalah ulama Caesarea, bukannya para ulama dari Yerusalem sendiri. Digunakannya nama Yerusalem hanyalah sebagai kias saja untuk mewakili seluruh bagian. Sebagai pemimpin para ulama yang mengabadikan Talmud ini adalah Hakom Jokanan. Talmud Yerusalem seperti yang ada sekarang hanyalah terdiri dari 6 bab, termasuk di dalamnya pasal nidah pada bab ke-6. Pada zaman Musa bin Maimun, Maimonides,
Talmud Yerusalem hanya terdiri dari 5 bab, sedangkan 1 bab yang terakhir ditiadakan. Talmud Yerusalem ini pertama kali dicetak tahun 1522 sampai 1523 di Venezia, Italia. Kemudian terbit cetakan kedua di Krakow, Polandia. Sekitar tahun 1602 sampai 1605, berikut dengan tafsir dan komentar sehubungan dengan meningkatnya perhatian terhadap Talmud di negeri itu. Edisi Krakow ini dicetak ulang di Krotosin pada tahun 1886, diikuti kemudian dengan diterbitkannya Talmud Yerusalem edisi Zhytomyr pada tahun 1860 sampai 1867. Menyusul pula terbitan Piotr Kiev sekitar tahun 1899 sampai 1900 dan edisi Roma di kota Wilno pada tahun 1922. Talmud Yerusalem edisi Roma ini dilampiri pula dengan tafsirnya yang dicetak pada tahun 1929 dengan nama Taslum Yerusalemi di kota Leipzig, wilayah Jerman pada tahun 1925. Terbit pula Talmud Yerusalem edisi Venezia yang bergambar, kemudian disusul dengan terbitan Berlin pada tahun 1929. Redaksi Ensiklopedia Umum Yahudi telah menyatakan bahwa dalam periode terakhir ini, Talmud Yerusalem banyak mengalami penggusuran yang disebabkan oleh 2 kemungkinan. Pertama, para editor terdahulu teledor atau lalai tidak mencantumkan beberapa pasal atau skibal omissions. Kedua, pemalsuan yang disengaja, deliberate falsification. Kami, yaitu penulis Dafrul Islam kan, tidak dapat menerima alasan yang pertama, yaitu karena keteledoran para editor. Maka Talmud Yerusalem berubah dalam terbitan terakhirnya. Kami meyakini bahwa para ulama Yahudi sendiri yang melakukan pemalsuan atau penggusuran itu disebabkan bangkitnya amarah penduduk Kristen Eropa yang mengutuk bangsa Yahudi. Kemarahan penduduk Kristen Eropa ini muncul setelah mereka membaca kitab-kitab Yahudi yang sangat anti-Kristen. Mengapa kami tidak menerima alasan yang pertama? Juga disebabkan adanya kenyataan bahwa kitab Talmud yang lama sebelum terbitnya kitab Talmud versi baru abad ini telah mengalami puluhan kali cetak ulang di abad pertengahan. Kitab Talmud yang orisinal ini, sejenis versi Venezia, akhirnya dicabut peredarannya oleh gereja. Redaksi Ensiklopedia Umum Yahudi sendiri menyatakan Nas Talmud Palestina versi baru itu sebenarnya semrawut. Para editornya bertindak tidak teliti dalam menukil arti kata-kata yang sulit, disebabkan gaya bahasa Talmud yang sangat pelik. Maklumlah, Talmud bukanlah karya tulis biasa. Problem teks asli ini malah memperbanyak kesalahan para editor itu. Seperti ketika mereka menemui kata-kata serupa yang berulang-ulang, hilangnya beberapa huruf atau bahkan melompati beberapa baris dikarenakan mereka tidak memahami slogan-slogan yang tertulis dalam Talmud. Talmud Palestina tertulis dalam bahasa Ibrani atau Arami Barat. Keseluruhan terdiri dari kurang lebih 750.000 kata. Kitab ini 15%-nya berisikan Haggadah, yaitu kisah dongengan dan kisah-kisah Yahudi yang khas. Dongengan inilah yang menjadi dasar kisah-kisah Israiliyat dalam buku-buku yang ditulis oleh ulama Islam. Nah sobat, di atas adalah ulasan sejarah tentang kitab Talmud. Selanjutnya, Rizky akan membahas tentang ngerinya isi yang menghujat Allah dan para nabinya. Pelecehan Talmud terhadap Allah, para nabi dan rasulnya.
Pertama, Allah dalam Talmud. Kitab Talmud mengandung unsur kebencian, kekerasan, pelecehan seksual, dan penentangan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Berikut sebagaimana dikutip dari sebagian kecil dari isi kitab Talmud yang diyakini orang-orang Yahudi mengenai Allah. Allah beriman dengan ikan paus, raja sekalian ikan. Allah duduk bersama malaikat dan raja setan untuk mempelajari Talmud karangan para nabi. Dan Allah menari bersama Siti Hawa. Allah mengakui kesalahannya karena membiarkan Haikal Solomon hancur. Allah menyesal karena membiarkan kaum Yahudi dalam kesengsaraan sampai-sampai ia menampar dirinya sendiri dan menangis setiap hari. Bulan menyalahkan Allah karena menciptakan lebih kecil dari matahari. Talmud halaman 198 sampai 199. Ibnu Hazim mengatakan, pada kitab Talmud itu terdapat sebuah teks yang berbunyi, panjang antara kening dan hidung Tuhan adalah 5.000 hasta. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala yang mereka sifatkan, dan maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk, luas, batas, dan akhir. Pada risalah lain dari kitab Talmud yang bernama Sadir Nasim, yang berarti hukum-hukum haid, terdapat teks yang berbunyi, di kepala Tuhan terdapat mahkota yang terdiri dari 1.000 kuintal emas, dan di jarinya terdapat cincin yang menerangi matahari dan bintang-bintang. Malaikat yang menjaga dan memelihara mahkota tersebut bernama Sandalfun. Disebutkan pula dalam Talmud bahwa perkataan para rahib Yahudi itu lebih tinggi derajatnya daripada perkataan Tuhan dalam Taurat. Tuhan berdiskusi membaca Talmud dengan para malaikat dan raja setan. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kebodohan yang mereka ciptakan. 2. Nabi Adam alaihi salam dalam Talmud. Ajaran-ajaran di dalam Taurat memuat doktrin aneh dan rasialis. Disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam pernah menggauli setan perempuan yang bernama Lelet, sehingga darinya lahir setan dalam jumlah banyak. 3. Nabi Isa alaihissalam dalam Talmud. Samuel Al-Mahribi berkata, menurut para rabi Yahudi, Isa bin Maryam hanyalah seorang ulama, bukan seorang nabi. Ia adalah anak zina hasil hubungan gelap antara Yusuf An-Najjar dan Maryam binti Imran. Cuma saja ia mengenal Allah sehingga dengannya ia mampu menundukkan banyak hal. 4. Nabi Muhammad SAW dalam Talmud. Tentang Nabi Muhammad SAW ini, para rabi mendakwahkan bahwa ia suatu hari bermimpi melihat sesuatu yang menunjukkan bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi seorang penguasa. Lalu mimpinya itu ia ceritakan kepada para rabi Yahudi ketika ia sedang berada di Syam untuk memperniagakan barang dagangan Khadijah radhiyallahu anhu. Para nabi segera mengetahui bahwa ia memang akan menjadi seorang penguasa kelak, lalu menyerahkannya kepada seorang teman mereka yang bernama Abdullah ibnu Salam, yang juga seorang rahib. Maka Abdullah ibnu Salam pun mengajarkan kitab Taurat kepadanya dalam waktu singkat. Dari sinilah berawal kebesaran Nabi Muhammad SAW menurut mereka. Mereka mengklaim bahwa Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah wahyu dari Tuhan, melainkan karya Abdullah ibnu Salam. Mereka juga mendakwahkan bahwa syariat Muhammad, syariat Islam yang menetapkan bahwa seorang istri yang sudah ditalak 3 kali oleh suaminya tidak halal lagi bagi suaminya, itu melainkan setelah ia menikah lagi dengan laki-laki,
lalu bercerai darinya adalah bertujuan agar anak-anak zina banyak berkeliaran di kalangan umatnya. Mereka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat mereka, hanya mempunyai 2 nama untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu fasul yang berarti kurang ajar dan musyika yang berarti gila. Sedangkan Al-Quran namakan dengan kalun yang berarti kemaluan. Maksudnya adalah bahwa Al-Quran itu adalah aurat umat muslim. Di sini sudah terlihat betapa besar kebencian dan permusuhan Yahudi terhadap Islam, Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Beberapa ajaran Talmud yang sangat jauh dari kebenaran dan fitrah manusia. Para hakom punya kuasa terhadap Allah. Allah menghabiskan 3 jam setiap siang untuk bermain dengan ikan-ikan. Yahudi lebih mencintai Allah dari malaikat. Air nutfah selain Yahudi ibarat nutfahnya binatang-binatang. Wajib bagi orang Yahudi untuk mencegah agar umat lain tidak menguasai bumi, sampai kekuasaan bumi hanya milik Yahudi semata. Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi. Orang yang keluar dari Yahudi adalah babi-babi yang najis. Arwah Yahudi itu dimuliakan di sisi Allah, sementara arwah selain Yahudi adalah arwah syaitan serupa dengan arwah para hewan. Yahudi tidak dinyatakan salah ketika merusak kehormatan selain Yahudi, karena setiap ikatan pernikahan dengan selain Yahudi adalah batil. Wanita selain Yahudi ibarat binatang ternak, dan akad itu tidak ada antara binatang. Zina dengan selain Yahudi, baik laki-laki atau perempuan, tidak terkena hukuman, karena pada dasarnya mereka adalah keturunan binatang. Wanita Yahudi tidak perlu melapor jika suaminya berzina dengan wanita lain di rumahnya sendiri. Liwat dengan istri boleh karena istri diciptakan untuk bernikmat-nikmat. Masih itu penyesat yang telah merusak dan menghancurkan Bani Israel. Nasrani adalah anak-anak syaitan. Sumber beberapa kitab dari Syamila. Wallahu alam. Semoga dari video ini kita bisa mengambil pelajarannya ya sobat. Sekian dari Rizky, kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.